Oke guys, jadi dalam video kali ini isinya akan sedikit teknis dan akan spesifik di industri properti, yaitu adalah tentang perhotelan. Nah, kenapa saya bahas perhotelan? Karena bisnis saya core-nya adalah operator hotel. Jadi saya plus minus tahu betul luar dalamnya dunia perhotelan, dan yang lebih menarik lagi adalah saya akan share. Jadi ini cocok banget kalau misalnya kamu ingin suatu hari punya hotel sendiri, atau saat ini kamu lagi considering ya, lagi pengen bangun hotel, atau lagi mau beli hotel, atau mungkin sudah punya hotel sendiri. Jadi kamu punya bisnis, atau kamu adalah seorang profesional yang kemudian punya uang lebih, kamu investasikan di properti, dan propertinya kamar-kamarnya disewakan harian sebagai hotel. Nah, saya akan kasih kamu beberapa insight, mungkin bukan insight ya, lebih ke beberapa masalah yang sering banget terjadi, dan apa-apa saja challenge-nya, apa-apa saja tantangannya, dan apa solusinya. Oke, jadi kenapa hotel? Kenapa saya memilih untuk berbisnis di dunia perhotelan? Karena gini, hotel itu adalah, kalau mentor saya sebutkan, itu adalah sebagai the king of business. Maksudnya gini, orang punya duit, misalnya punya pabrik kah, atau dia seorang notaris yang sukses, seorang pengacara, dokter, atau seorang entrepreneur, atau mungkin pejabat gitu ya, punya duit. Lalu kemudian duitnya diapain biasanya? Diinvestasikan, oke? Bisa di saham, bisa diinvestasikan di emas, atau bisa diinvestasikan di properti, kan seperti itu biasanya. Nah, investasi properti sendiri itu ada beberapa tahap. Jadi saya pernah bahas di video sebelumnya, yaitu ada 4 kasta nih dalam investasi properti. Yang pertama adalah orang yang investasi properti untuk dijemur aja, didiemin karena harganya cenderung naik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah para investor properti yang menyewakan propertinya secara tahunan. Misalnya rumah dikontrakin tahunan, tanah dikontrakin tahunan. Yang ketiga, kasta yang lebih tinggi lagi, yang disewainnya bulanan. Misalnya punya tanah disewain bulanan, punya rumah disewain bulanan, atau kos-kosan yang kamar-kamarnya disewakannya bulanan. Kasta tertinggi itu adalah yang propertinya, kamar-kamarnya disewakan harian. Jadi maksudnya gini, dari kasta pertama sampai kasta tertinggi bedanya adalah ketengannya. Apakah dijualnya grosiran? Apa yang pertama didiemin aja tuh, nggak dijual, didiemin aja. Kasta kedua dijualnya grosiran, besar. Kasta keempat yang paling tinggi itu dijualnya di retail, di ecer. Jadi kalau jual beras itu ibaratnya jualnya per saset. Nah, ini kan yang paling mahal nih pasti. Jadi kayak gitu. Nah, memang betul kalau misalnya kita bandingkan dengan kos-kosan yang misalnya kos-kosan premium ya, yang kamar mandi dalam, itu kalau misalnya dijadikan harian, itu income-nya plus minus bisa naik 3 kali lipat. Bayangin, plus minus bisa naik 3 kali lipat. Sehingga sebetulnya kalau misalnya mengerti bagaimana cara mengelolanya, banyak saya yakin owner-owner kos-kosan yang pengen kos-kosannya dijadikan hotel harian. Nah, bisa nggak misalnya saya mengelola yang seperti itu? Bisa, dengan catatan kos-kosannya itu minimal harus yang premium punya. Premium itu artinya apa? Minimal kamar mandinya harus kamar mandi dalam. Untuk yang selebihnya misalnya harus ada air panas, harus ada smart TV, harus kasurnya queen size. Nah, itu bisa nanti dilengkapi belakangan. Yang penting kamar mandi dalam, dan ukuran kamarnya kalau standar kami ya itu minimal 3x4, 12 meter. Itu udah include kamar mandi dalam. Seperti itu. Kenapa harus 3x4? Supaya muat kasur yang double atau kasur yang queen size ukuran 160x2 meter. Nah, itu beberapa bayangannya ya, beberapa idenya seperti itu. Jadi dari kos-kosan yang bulanan naikin ke harian, itu income naik 3 kali lipat. Kalian pernah nggak melakukan? Ya pernah, beberapa kali. Jadi memang ketika kami datang ada kos-kosan, kami lihat, oh kita bilang ke ownernya, oh pak ini bisa pak dimainin harian, kami yang kelolain bisa. Nah, akhirnya kami kelolain, kami operate jadi harian. Si ownernya, si landlordnya yang awalnya harus mengelola kos-kosan, sekarang hotelnya kami operate, dan dia dapat income bersih 3 kali lipat dibandingkan ketika dia mengelola kos-kosan. Itu sebagai bayangan aja betapa indahnya kalau misalnya kita punya investasi properti itu dijadikan hotel. Makanya disebut sebagai the king of business.
Nah, yang menarik adalah gini, memang secara cash flow, secara cuan, lebih cuan kalau kita main harian. Jadi ya, balik lagi, kalau kita mainnya retail yang ketengan, yang sasetan, jauh lebih menguntungkan daripada kalau jualnya galonan atau karungan seperti itu. Nah, tapi permasalahannya, karena tadi kan saya bilang di awal video bahwa saya akan sharing tentang masalah-masalah yang mungkin terjadi. Jadi ini cocok banget buat kamu yang baru akan mau mulai, atau kamu punya impian suatu saat nanti pengen punya hotel, atau mungkin sekarang udah punya hotel. Meskipun sekarang kamu punya hotel, kamu kelola sendiri, dan kamu ngerasa, ini yang dibilang sama si gede ini nggak bener nih, di hotel gua nggak terbukti. Kita tunggu saja, nanti saya akan jelaskan sampai akhir, makanya nonton sampai akhir videonya. Jadi gini, salah satu hal yang paling sulit di dalam dunia perhotelan itu adalah bagaimana kita melakukan yang namanya cheating detection dan cheating prevention. Oke? Yang paling penting prevention, tapi kalau misal terjadi ya kita harus detect secepatnya. Itu yang paling susah. Contohnya apa? Cheating itu maksudnya curang ya. Jadi ada kecurangan dalam pengelolaan hotelnya, ada ada fraud gitu kan, ada cheating, ada kecurangan, ada curi-curi lah. Contohnya ada tamu dibilangnya nggak ada. Misalnya contohnya lagi ya, lebih spesifik lagi ya. Dalam satu hari mestinya ada 10 tamu yang datang, tapi yang dilaporkan cuma 4 misalnya. Artinya 60% tamu itu tidak dilaporkan ke owner. Kecuali ownernya yang jadi front office tuh, 24 jam nungguin front office-nya, jadi nungguin di depan jadi resepsionis. Kecuali ownernya mau melakukan itu 24 jam setiap hari, ya itu tidak akan ada cheating di area tersebut. Tapi kalau misalnya ownernya adalah, balik lagi, seorang profesional, dia dokter, notaris, arsitek yang punya bisnis sendiri, di mana hotelnya ini adalah investasi, yang mana dia mencari nyari manajer ya untuk mengelola hotelnya, atau lebih lebih kasihannya lagi, ada saudaranya yang mungkin nggak punya kerjaan, kasihan, ya udah disuruh ngelola biar punya kerjaan, dikasih gaji. Nah itu kasihan banget. Kenapa? Karena balik lagi, cheating detection, cheating prevention itu adalah hal yang menurut saya pengalaman. Jadi gini, perusahaan kami itu mengelola hotel udah 10 tahun. Kami mengelola properti udah sekitar 40 properti di seluruh Indonesia saat ini. Kami tahu betul, cheating detection, cheating prevention itu artinya kita harus lebih pinter dalam mengawasi operasional si hotel tanpa kita harus ada di dalamnya 24 jam. Bisa nggak terjadi? Sangat bisa. Apalagi kalau misalnya gini, misalnya si owner hotel itu adalah orang yang pebisnis gitu ya. Pebisnis artinya dia ngerti nih, untuk jadi manajer hotel ini harus orang yang udah paham bener hotel. Dia ngebajak lah dari bintang 4, dari bintang 5. Dia bajak nih misalnya dari Novotel atau dari Pullman atau dari Hyatt misalnya, dia bajak karyawannya yang udah ngerti tentang dunia perhotelan, udah ngerti tentang operasional hotel, dibajak, ditaruh untuk mengelola hotelnya dia. Naik pangkat misalnya, dulunya cuma jadi supervisor atau jadi housekeeping di tempat ini, tempat barunya si owner, tiba-tiba dijadikan sebagai seorang manajer. Wah, naik pangkat, keren ya. Nah, masalahnya tahu nggak apa? Masalahnya ketika dia mengerti, ketika dia pinter, dia punya pengalaman dan tidak dikontrol dengan baik, yang terjadi adalah yang namanya manusia cenderung bisa jadi ada hilafnya. Saya nggak bilang dia jahat, saya cuma bilang ada hilafnya. Nah, ini yang paling susah sebetulnya. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol hal tersebut kalau kita nggak ngerti dunia perhotelan? Masalahnya seperti itu. Ini yang saya sering banget lihat. Saya sering banget ketemu owner-owner hotel yang akhirnya curhat. Ini hotel saya kok saya lihat rame terus, saya mau nginep sering full book, saya bahkan nggak dapat kamar di hotel saya sendiri. Tapi kemudian ketika laporan bulanan, kok boncos ya, kok minus ya, kok nggak sesuai dengan harapan ya. Dia bingung akhirnya gimana cara mengeceknya. Mau nuduh bingung cara nuduhnya gimana, mau ngecek bingung cara ngeceknya gimana. Nah, inilah kemudian solusinya apa sebetulnya yang seperti ini. Solusi pertama, owner harus standby 24 jam, dipastikan harus 24 jam. Karena cheating itu nggak cuma di resepsionis loh. Bagian purchasing itu juga sangat bisa melakukan cheating. Misalnya nih,
kok saya tiap minggu beli chemical untuk ngebersihin spray terus ya? Kok saya tiap minggu selalu ganti spray baru ya? Padahal mungkin spraynya masih bagus, tapi bagian purchasing, bagian pembelian mengatakan, oh ini udah rusak, ini harus dibeli yang baru. Akhirnya apa? Uangnya keluar, barangnya nggak ada, atau nggak barangnya makin lama makin rusak karena nggak pernah dibeliin barangnya yang sesuai dengan semestinya. Itu sering terjadi. Saya nggak menuduh semua hotel seperti itu, nggak. Tapi ini adalah masalah yang sangat sering terjadi. Cheating detection dan cheating prevention. Kenapa? Karena owner tidak mengerti tentang dunia perhotelan. Itu masalahnya. Solusinya apa ya? Harus diawasi 24 jam. Permasalahan berikutnya, kalau mau ngawasin hotelnya 24 jam, bagaimana dengan karir notarisnya, karir arsiteknya, bagaimana dengan pasien-pasiennya kalau dia sebagai dokter, gimana dengan pabriknya kalau dia sebagai seorang pebisnis punya pabrik gitu ya. Gimana nasibnya? Ya harus pilih salah satu. Yang mana nih yang mau difokusin. Nah, karena kemudian nggak mungkin dong dia milih fokusin hotelnya dibandingkan dengan bisnis utamanya, kan nggak mungkin. Artinya ya udah salah satu harus dikorbankan. Nah, yang biasa saya temui di lapangan ketika saya datang nih ke sebuah hotel, ownernya udah cerita sama saya, ini hotel ya, saya bingung deh, rasanya rame, orang lalu lalang, tapi kemudian kenapa kok penghasilannya sedikit, atau misalnya nih yang paling sering banget, yang 90% saya ketemuin, ini hotel dulunya ngasilin 200 juta per bulan, tapi sekarang 5 tahun kemudian ini udah hotelnya sepi, jadi nggak laku, lalu kemudian kamarnya pada rusak. Yang disalahin siapa? Oh, ini karena kondisi ekonomi global, karena perang Ukraina dan Rusia. Padahal hotelnya itu ada di Garut, padahal hotelnya itu ada di Tasik, di Sukabumi, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perang Ukraina. Akhirnya semua disalahkan kecuali dirinya sendiri. Padahal kalau misalnya dia mikir gini, ya karena saya nggak ngerti ngelola hotel, saya perlu cari profesional yang mengerti, yang udah punya sistem. Nah, itu akan jauh berbeda ceritanya. Nah, kalau misalnya di Eskotel bagaimana? Di manajemen saya bagaimana? Kami punya beberapa hotel. Kami udah mengelola 40 properti. Yang mana artinya kami udah punya cukup resource, udah punya cukup human resource untuk bisa mengecek semua site-site atau semua properti yang kami kelola. Maksudnya gini, tadi saya katakan, manajer itu harus orang yang udah ngerti hotel. Tapi kalau manajer tidak dikontrol, maka sebagai manusia sangat wajar kalau terjadi kehilafan. Oke? Sangat wajar terjadi kehilafan. Pertanyaannya adalah, kalau terjadi hilaf, bagaimana kamu akan mengeceknya? Kontrolnya bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Gimana cara kamu mengontrol manajer yang ngerti hotel kalau kamu nggak ngerti hotel? Kan gitu. Itu kan permasalahannya tadi kan. Jawabannya adalah, kalau di kami punya satu tim, satu divisi sendiri di head office yang terpisah dari hotel-hotel kami. Jadi nggak ada hubungannya, mereka tidak berteman, mereka tidak saling komunikasi, bahkan banyak yang mereka tidak saling tahu gitu kan. Lalu kemudian divisi ini tugasnya adalah melakukan sidak seperti inspektorat kayak gitu ya, ngecek sidak ke semua properti-properti yang kami kelola. Mencari kesalahan, mengecek apakah tertib administrasi, mengecek apakah misalnya kamar-kamarnya sesuai standar, apakah semua barang yang ada sesuai dengan standar yang ada di perusahaan kami. Itu semuanya dicek. Kalau ada kekurangan, misal di spray ini ada spot, langsung di foto, dikasih tahu ke manajernya, ini ada spot. Ini skrupnya kurang kenceng. Ini mejanya goyang-goyang, nggak mau diem. Nah, ini harus dilakukan sesuatu. Nah, itu semua dilakukan setiap hari, sehingga memastikan operasional hotel berjalan dengan baik, sehingga memastikan tidak ada yang namanya cheating. Kalaupun ada, detection-nya cepat sekali karena sistem pengawasannya berlapis seperti itu. Nah, itu adalah solusi kalau misalnya kamu mau punya hotel. Jadi solusinya apa? Daripada punya satu hotel, mendingan punya banyak hotel sehingga punya head office yang bisa mengecek semuanya. Kalau hotel cuma satu, lalu kemudian ada divisi untuk ngecek itu satu hotel doang, resikonya sangat tinggi. Kenapa? Pertama, cost-nya jadi sangat besar. Kedua, resikonya adalah mereka jadi saling kenal sehingga bisa kong kali kong owner lagi jadi korbannya. Nah, makanya
Kalau misalnya Kadung, aduh terlanjur nih udah punya satu hotel, gimana caranya? Nah, ngobrol sama saya, nanti akan coba kita assess, kita cek hotelnya. Kalau misalnya kita bisa bekerja sama, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi, oke? Gimana cara hubungin saya? Nih di bawah ada Instagram saya, DM aja saya di Instagram, saya pasti jawab, saya pasti bales.